Bapak Aing mana guys? Bapak Aing yang katanya pro rakyat. Tai. dari kemarin buruh demo ya kan sampai hari ini nih sampai malam belum juga kasih keputusan yang katanya pro rakyat. Ya elah buat kalian buruh ya kan yang masih terlena dengan pencitraan si gubernur konten, mikir orang mah mikir. Mana ada dia pro rakyat, yang ada dia itu cuma pencitraan, cuma buat konten. Mikir. Buruh sekarang lagi menuntut haknya untuk kenaikan upah 2026, tapi si KDM Bapak Sia kagak nongol-nongol juga guys. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Waduh, namanya siapa? Nama Bambang Ari. Hah? Bambang Ari. Bambang Ari. Aslinya mana? Asli Jawa, Oh, Jawanya mana? Surabaya. Oh, Jawa Timur. Iya. Orang Surabaya. Jadi saya lahir di Bandung, Lahir di Bandung. gede di Bogor, Tahun 77. 77. Oh. Lahir Bandung tahun 77 ya. Gede di Bogor. Gede di Bogor. Ibunya orang Surabaya. Iya, Bapaknya sama orang Surabaya. Dulu tinggal di Bandung ibunya. di Bogor. Oh, lahir di Bandung. Saudara semua di Bogor, apa di Bandung? Oh, Saya di lahir Bandung. numpang lahir di Bandung. Numpang lahir, bukan numpang lahir, siapa yang lahir di Bandung, nggak ada yang numpang. Saya- Cuma Oh, di Bogor tuh kebetulan kan tadi saya punya kebiasaan jalan. Masya Allah. Ya kan, kalau saya kan kalau hari Minggu ada kosong, jalan suka masuk gang. Tiba-tiba ada yang hajatan, saya kebiasa berhenti ya, berhentilah. Berhenti, ternyata apa, orang kuli bangunan, istrinya janda. Pas naik ada yang ngasih tahu, tahu apa Pak Dedi? Ya kemarin yang ngomong Pak Dedi itu orang sini gitu. Loh, orang sini? Iya, di mana? Tapi udah pindah Bekasi udah lama. Saya nelpon, katanya siapa tuh? Teman si Samsul udah Orang situ. orang situ ya. Temen waktu Teman waktu saya tinggal di situ, di Citerap. oh di Sitere. Masih 8 tahun, Oh, baru 8 tahun. nikah dulu di Citerep. Citerep. Citerap ya. Oh, Citerep. Citerap. Bukan Citerep. Saya Citerep. tinggal Citerap, asli istri orang Citerap. Oh, asli orang Citerep. Udah punya anak? Alhamdulillah 3. 3. Udah sekolah. Udah kerja. Anaknya? Iya. Umurnya berapa sih? 4. 48. Oh iya wajar. Kerja di mana? Saya kerja di Bekasi, Di PT mana? di PT Ogisi. PT? Ogisi. Oh, Ogisi. Ogisi. Di mana? Jababeka di mana? Di kawasan Bekasi di Ranji. Oh, di situ. Udah lama kerja di situ. Alhamdulillah udah 23 tahun. Udah di situ kerjanya nggak pernah pindah. Iya. Apa di situ kerjanya apa? Alat berat atau syarat berat? Enggak, maksudnya supervisor. Enggak, operator. Operator. Ya udah hebat lah. Motor lapangan maksudnya, bukan nggak ada jabatan, motor lapangan. Ya operator. Operator lapangan tuh apa sih? Ya kayak biasa kalau di Foreman kan ada jabatannya, kalau saya cuma operator aja. Itu kan perusahaannya membuat alat berat. Iya. Industrinya Iya. ngerakit. Ngerakit. Produksinya apa alat beratnya? Ekskavator. Ya enggak, peraknya. Higachi. Oh, Jepang berarti ya. Orang Jepang mah taat undang-undang, gajinya pasti gede. Betul. Berarti kategori sektoralnya mesin. Iya mesin. Mesin kan? Ekor 1. Sektor 1 setara dengan industri mobil, motor. Oh, paling gede dong. Alhamdulillah. Sekarang upahnya udah berapa? 57. Ya itu mah UMK 59. Dapatnya udah berapa? 20 tahun kerja, pengalaman kerja. Alhamdulillah. Udah di atas 12 juta kan? Belum. Berapa? 11 lah. 10. Ya, saya tahu urusan upah. Ya kan UMK itu kan untuk mereka yang masuk kerja pertama, Ya. ya kan? Yang pengalaman di bawah setahun.
Tapi kalau 20 tahun kan sudah ada sundulannya. 10 juta ya. Oh, udahlah, udah mantap 10 juta mah. Kalau 10 juta mah nggak usah demo lagi. Masih belum percaya. Saya masih di sini masih belum percaya. Aduh. Kalau udah 10 juta perjuangin apa? Saya kan amat organisasi. Oh, ya bukan. Jadi kalau yang demonstrasi itu sebenarnya yang demonstrasi itu bukan yang dapat UMK sebenarnya kebanyakan. Kebanyakan sudah senior dan aktif di organisasi. Jadi upahnya itu sudah di atas UMK semua. Ya kan? Di organisasinya apa? Di SPSI. SPSI, bukan SPMI. SPMI berarti LEM. Logam, elektronik, dan mesin. Ini mantan pengurus SPSI jadi tahu. Udah jangan gemeteran, santai aja. Belum percaya saya ada di sini ya Allah. Ya, belum percaya kalau langsung bisa ketemu. Oh aduh, dia SPSI. Sebagai apa? Saya pengurus Di unit kerja apa di DPC? di unit kerja, terus di forum kotanya. Oh, forum kotanya. Berarti di kota Bekasi, di kabupaten? Bekasi. Oh, pabriknya di kota. Kota itu lebih tinggi dari kabupaten loh. 699 ya? Hah? 59 ya? 598 ya? 598. Oh, di situ pengurus kotanya. Forum kota. Sektor LEM. Apa jabatannya? Seksi aja, cuma seksi aja. Oh, Masuk. ketuanya siapa sih LEM kota? Dan kota Bung Haji. Hah? Bung Haji. Haji. Lebih tinggi dari Jakarta loh upahnya. Iya. Ya kan? Oh. Enggak. Kemarin demo. Demo 2 hari. Ngapain? Ya, instruksi organisasi. Ya, saya jelasin. Demonya 2 hari. Kita ini dapat rekomendasi dari kabupaten kotanya itu baru tanggal 24 pagi atau 23 dini hari. Gimana memutusin? Suratnya aja belum keterima. Itu ceritanya jam 8:30 ya kejadiannya. Itu Oh. udah mulai panas. Panas kenapa? Udah lempar-lemparan gitu kan. Ya ngapain lempar-lemparan? Iya kan kita antisipasi nih. Terus dari mobil mokom itu 8:30 malam. ya distribusikan jangan sampai ada anarkis gitu kan. Udah jangan apa namanya? Jangan lempar-lemparan. Dan polisi juga udah siap kan kalau misalkan sampai bentrok atau gimana, makanya dari instruksi dari mobil komando itu udah jangan anarkis, ambil HP kalian gitu. Udah serang di medsos begitu bahasa. Yang diserangnya siapa? Ya semua maksudnya. Gubernur ya. Cuma mengikuti instruksi. Gubernur ya. Salam dari ada salam dari ketua DPC. Oh iya, salam hormat. Dari Bung tadi. Yang UMSK itu penggagasnya saya waktu jadi Bupati Purwakarta. Karena saya waktu itu, kok nggak adil saya bilang kan, orang elektronik, orang mesin, kok upahnya sama dengan orang garmen. Dan orang garmen juga kasihan keseret-seret, ya kan? Maka saya waktu itu udah bikin UMK, upah minimum, UMSK, upah minimum sektoral kabupaten. Saya bikin SK Bupati, waktu itu Bupati masih punya kewenangan. Investasi di Purwakarta banyak waktu itu, garmen tumbuh, segala macam tumbuh. Nah, ketika saya berhenti jadi bupati itu dihapus, nggak boleh ada. Upahnya diatur oleh PP yang baru kalau nggak salah ya, saya nggak gitu ngikutin. Dan akhirnya upah mereka harus sama, harus naik tajam mengikuti upah yang sektor lain yang tinggi. Bangkrut semua industri garmennya sekarang. Wings Textile, PT Dada, Iljin Sud, ingat aja, banyak banget bangkrut. Nah, ya sekarang ada UMSK lagi. UMSK-nya kan Kota Bekasi nggak ada problem kan? Bekasi juga udah selesai tadi, nggak ada problem. Oh, di situ pakai topi ya waktu itu? Pakai topi. Waktu demo, pakai ini apa? Apa tuh pakai mic itu ya? Iya. Alat mic. Mic, handphone. Lagi video juga. Iya. Bikin video, pakai akun sendiri. Iya. Wah, salah aja ketahuan. Jadi kelacak di mana rumahnya. Iya.
Lagi tadi saya siang dikabarin sama Pak RT, Pak RW, Pak Lurah langsung nelfon saya. Kan di Citeureup itu garis keras semua. Garis keras kan ya. Ya, Citeureup di tempat saya itu. Apalagi saya sampai 2 malam nggak makan tidur. Kenapa? Itu saya juga garis keras KDM. Oh, jadi Nggak- bertengkar sama istri? Gak dimasakin, gak ditemenin tidur. 2 hari saya. Istri juga garis keras KDM gitu. Aduh, ngamuk. Ngambek gue ya, Bang. Saya bilang saya harus minta maaf kemana? Saya bilang gitu kan. Alhamdulillah tadi ada katanya langsung ke Citeureup, terus dikabarin, terus ada dari tim telepon, alhamdulillah. Saya main saya suka kalau hari libur gitu, suka kemana gitu. Apa sih pengennya kemana? Kalau saya kan begitu orangnya. Ya kan tiba-tiba ada itu, Pak rumahnya sini Pak. Iya. Siapa? Bambang siapa? Yang kemarin tuh yang bilang tadi itu sebenarnya. Ya udah ketemu aja nggak ada masalah. Jadi istri marah, Ngambek bukan marah lagi. nggak masakin. Gak masakin. Ini Pak Dedin dosanya apa? 2 hari ya. Ya gimana kita neken 2 hari? Gubernur, orang suratnya kita belum bisa nerima kan, suratnya baru bisa nerima sore kan. Yang di Senakernya kan baru sore. Nemuin saya jam setengah 12 dan kemudian saya ngobrol sebentar, harus bikin SK kan. Bikin SK ya bikin aja SK. Kemudian dia sampaikan WMSK ini Pak bertentangan dengan PP. Ya kalau bertentangan jangan dipaksakan, saya bilang kan gitu loh. Ya udah bikin SK. Ya setelah itu kan ternyata kan hasil analisis saya, oh ini masih bisa dibicarakan. Makanya saya bikin rapat kan, kumpulin panggilin. Nah hari ini kan diputusin tuh. Kayak Bekasi insya Allah kelar. Walaupun kita tidak bisa semuanya sekehendak kan kita juga harus mempertimbangkan kepentingan undang-undang, mempertimbangkan kepentingan yang lain gitu loh. Yang Purwakarta asalnya tidak dilampirkan, akhirnya direvisi dilampirkan. Sekarang sudah dimasukkan menjadi SK, tapi belum bisa dikeluarin hari ini SK-nya karena kan dia harus satu kesatuan, nunggu yang lain diberes. Gitu. Emang nggak bener sih gubernur ini? Bener lah, sekarang mah. Sekarang bener. Baru langsung lihat beda sama di kamera mah beda sama di itu. Terus kerasa nggak pembangunan sekarang? Iya. Bapak barusan lewat mana? Keluar tol Kalijati. Keluar tol Kalijati. Bagus nggak jalannya sekarang? Iya. Pada rapi nggak pinggir jalan? Iya, rapi di kebun-kebun karet itu udah rapi. Udah rapi. Kota Bekasi sekarang bersih nggak? Iya. Udah mulai kan? Ada Kalimalang. Saya nanti mau bikin jembatan layang di situ, biar nggak macet orang Kota Bekasi di Bulak Kapal. Gitu. Kemarin gagak kenapa takut? Masih belum percaya saya di sini. Masih belum percaya. Jadi habis demo pulangnya kapan demo tuh? Malam itu kan udah bubar tuh. Jam 9 lewat pulang. Tanggal 24 tuh kan udah bubar, jam 9 kan, balik ke rumah. Terus itu posting itu waktu itu udah diposting. Udah orang pada lihat. Udah lihat saya, udah gitu saya pas pagi aja itu semua orang-orang pada ngirimin ke saya. Langsung saya hapus kan, langsung saya klarifikasi. Saya nggak ngelihat habis posting itu nggak ngelihat apa-apa lagi gitu, cuman informasinya itu dari semua teman-teman saudara-saudara pada mulai saya kirimin itu. Udah pasrah dah. Ini waktu itu istri udah tahu ngomong. Udah dari saudara-saudaranya. Begitu datang ke rumah belum Gitu, pagi. besok paginya. Pagi. Begitu istri tahu gimana? Ya itu udah mulai kamu minta maaf ya, minta maaf kemana saya bilang, ya udah mau saya klarifikasi lah, udah pasrah aja udah. Enggak apa-apa, namanya juga emosi. Iya. Waktu itu emosi apa sih? Belum gajian, tanggal tua, udah gitu. Terus yang harus gaji siapa? Ya maksudnya kan tanggal tua gitu. Terus? Emosi-emosi. Tanggal tua lah itu. Gajiannya tanggal berapa? Tanggal 26, 28. 26, 28. Ya kan? 26 sama 28. Harus gajian. Harusnya Kenapa belum gajian? Kamu sih tanggal 24. Lah ya salah, ya bukan salah saya lah, belum waktunya gajian. Dikira gara-gara saya kan gajian. Emosinya ya karena belum. Oh, karena tanggal tua nggak punya duit. Iya. Terus bukan berarti sengsara sebagai buruh kan, bukan kan? Bukan. Enggak. Ya 10 juta mah udah relatif sejahtera lah. Alhamdulillah. Udah punya mobil kan? Alhamdulillah.
Udah iya, jangan dianggap yang demonstrasi depan Gunung Sasi itu orang-orang susah, melawan ketidakadilan, hidup sengsara, gaji tak cukup, gimana mobil aja punya. Aduh. Jadi waktu itu lagi marah. Lapar juga sih, udah setengah sembilan itu. Kan biasanya ada koordinatornya makan nasi bungkus sendiri. Itu tuh ceritanya HP itu udah lobet, grup tim saya teh nggak ketahuan orang di mana Nah, terus belum makan. Belum makan. Tapi kan duit punya. dipegang bendahara semua. Bendaharanya HP-nya lobet. Gitu. Kita jadi, Sekarang udah gajian. alhamdulillah Oh, udah. Istri udah seneng dong. masih deg-degan. Belum ini kalau Ya udah, nanti istrinya seneng. belum dikabarin pokoknya. Wah, pokoknya Nanti istrinya ketemu saya. tadinya pengen ikut cuma nangis mulu, nggak saya ajak ke sini. Kenapa nangis? Takutan. Takut kenapa? Nggak tahu. Ya udah istrinya besok sini aja istrinya. Bawa. Insya Allah. Besok jam 1 boleh. Izin aja sama kantornya, bilang ketemu gubernur. Istrinya ajakin. Saya mau ngasih bonus buat istrinya, bukan buat suaminya. Suaminya biarin aja. Ya Allah. Istrinya soalnya pendukung gue. Dukung garis keras. Udah gue garis keras. Mau bilang sama istrinya tambah, jangan dikasih tidur sama makan sebulan lagi. 2 hari juga udah sengsara kan. Aduh. Ada salam dari ketua DPD SPSI sama DPC. Tadinya mau nganter saya bilang nggak usah. Oh, Biar udah. saya- Jawa Barat? Iya. Udah santai aja. Saya yang punya masalah, saya nggak bawa organisasi, saya pribadi. Aman, saya biasa aja. Mana ada saya emosi, diledek-ledek orang, nggak biasa aja saya mah, nggak ada soal. Kamu yang Sangarang ngapain lu harus pusing? Tapi Bekasi itu sudah ini ya, ya relatif jauh lebih baik lah kesejahteraan hidupnya kan. Nah terus kemarin demo merjuangin apa? Ya namanya Jawa Barat kan saling solidaritas gitu. Ya merjuanginnya apa? Kan kalau Jawa Barat upah minimum provinsi kan nggak dipakai. Yang dipakai upah minimum kabupaten sama kota. Ya kan? Terus seluruh keputusan kan di kabupaten kota diputusinnya. Ngapain lo demo gue? Terus itu besok rencana gimana? Gimana? Tanggal 29. Ya terus besok mau demo apa saya nanya? Oh, saya mau nggak ikutan lagi dah. Udah. Ya sekarang besok 29.30 mau demo. Yang mau demonya apa? Saya baru dapat instruksi dari grup tadi kan. Ah. Saya bilang ya saya ditahan dulu tuh sama ketua juga. Jangan muncul dulu bahaya. Oh, grup disuruh demo lagi besok. Mau demonya saya nanya besok mau demo apa? Ini silaturahmi aja kan. Ah, nggak mau, buat banyak kerjaan. Itu waktu demo itu pada manggilin. Kita semua berharap itu Anggil itu bisa keluar gitu kan. Terus keluar mau ngapain? Kalau kata saya mau ketemu juga udah pada senang banget itu. Enggak lah. Semua itu saya lihat tuh garis keras semua ternyata walaupun buruh. Ya, terus ketemu mau ngapain? Ya senang Kan aja. keputusannya belum ada. Nanti saya janji-janji. Ya mungkin bisa terobati kalau itu. Oh, nanti janji-janji. Ya kan saya nemuin kalau halnya pasti saya temuin. Kalau sekarang kan sudah pasti halnya. Upah udah jelas, UMSK kita lagi pembahasan. Beberapa kabupaten sudah selesai pembahasan dan sudah disepakati. Selesai. Kalau kemarin saya nemuin mau ngapain? Materi dasarnya aja saya belum paham kemarin. Gitu. Udah kasih tahu ngapain demo. Kasihan orang macet, habis itu ngerusak lagi gerbang. Nanti kalau gerbang Gedung Sate rusak, kita harus perbaikin lagi. Pakai duit APBD, APBD-nya lagi susah duitnya sekarang. Kita lagi bangun jalan, listrik, coba pada terang kan sekarang. Jadi kalau Bang Dede tidak berpihak pada buruh, jalan bagus buruh itu nggak macet, nanti buruh yang nikmatin. Lampu PJU terang di jalan, buruh nikmatin. Sekolah anak SMA gratis, banyak kan anak buruh kalau di Bekasi. Habis itu buruhnya sengsara, enggak lah. Ya, gimana? Gaji saya udah 10 juta lebih, saya pengen 100 juta, masa gitu? Nanti saya ngasih itu buat teman-teman buruh
Siapa? Dulu juga, saya juga diamanatin nih jangan dulu sana mau diantar gitu. Udah, kasih tahu aja teman-teman mau ngapain besok. Saya bilang enggak. Besok mau gini-ginian lagi, kerjaan saya banyak yang lain yang ngurusin. Apalagi gaji tertinggi di Indonesia loh Kota Bekasi. Itu upah standarnya kan, UMSK-nya tinggi-tinggi kan. Sekarang UMSK-nya berlaku juga Kota Bekasi. Berarti saya kemarin melanggarnya apa sama Kota Bekasi? Yang 0,6 itu jadi 0,5. Yang mana? Yang kenaikannya. Yang mana? Terus udah direvisi lagi tuh kalau untuk kota sih udah semua clear semua. Terus? Ya emang udah bener. Ya, tinggal kabupaten doang ini. Kabupaten udah. Iya. Udah beres. Udah beres mau apa lagi? Beres, sekarang udah besok bini bawa kesini jam 1 ketemu gue. Siap. Gua mau ngucapin terima kasih sama bininya. Lo suami lo tambah sebulan lagi jangan dilayanin. Plus pasang wajah masem. Ya, saya berani lah ngadepin netizen tapi ngadepin istri saya nggak berani. Iya 2 hari juga udah sengsara banget lah. Oh, udah sengsara ya. Iya. Aduh, saya nggak tahu tadi pengen jalan-jalan, saya nggak tahu bahwa itu namanya Citerep. Kalau saya kan setgang, ini ke sini belok ke sini. Ingat Nambo, ingat si Egi aja kalau Nambo itu ada kereta kan? Kereta ternyata stasiun Nambo ya. Lu kan pernah ke Babakan Madang, saya pernah lihat tuh. Iya, Babakan Madang si Egi. Saya pernah lihat. Babakan Madang, si Egi kan Babakan Madang kan? Si Egi sering. Dulu saya pernah, dulu nggak ada tuh sama Lurah Citerep tuh, saya ke kantor Bupati Waktu Purwakarta. saya cuma nggak ada sama Lurah Ubud. Oh iya. Saya demen banget. Ya udah tuh kasih tahu temennya mau demo mah enggak, saya mah nggak demo nggak apa-apa, kalau saya santai aja, demo ada nggak demo santai aja. Yang penting kan kita harus ini juga, Pak. Kan kita juga bukan hanya berpikir buat kita, tetapi juga berpikir investasi. Ya kalau Bekasi kan udah penuh, Bekasi Kabupaten udah penuh, Kerawang relatif udah penuh. Nanti kalau terus-terusan industri habis sawahnya. Kan kita berharap juga industri tumbuh di Indramayu, di Majalengka, sebagian Kuningan yang daerahnya terperuntuknya terbuka industri, Cirebon. Karena angka kemiskinan di Indramayu tinggi, di Majalengka tinggi, biar itu tumbuh ekonominya. Karena pemerintah mikirnya begitu. Kan resiko jadi gubernur tuh satu, di demo sama yang nganggur minta pekerjaan. Yang kedua, di demo yang sudah punya pekerjaan, minta tambahan penghasilan, kan begitu. Nanti di demo lagi, di demo sama orang yang di PHK dari perusahaan. Resiko gubernur emang begitu. Ya udah Bang, udah percaya, udah ketemu nih gubernur nih udah. Belum percaya, saya udah ada di sini. Masih belum percaya, sudah. Masih kayak mimpi aja. Ayo mimpi. Insyaallah. Terima kasih banget pokoknya. Saya pribadi sama keluarga. Dari intinya saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kehilafan saya. Enggak. Itu aja. Jadi pemimpin itu ya harus siap dicaci maki. Namanya juga pemimpin. Jadi pemimpin harus siap dicaci maki, jangan baperan. Gitu loh. Sama dengan kita sebagai orang tua menghadapi anak. Walaupun kita sayang banget sama anak kita, ketika anak kita dilarang melakukan sesuatu yang dia sukai, dia marah-marah juga. Nih yang juga sama saya suka begitu, kalau dilarang dia marah. Kan begitu. Ya jangan baperan ya, nggak ada masalah. Gitu. Itu ya sekarang yang caci makinya kan menghadapi resiko sendiri sama bini, dicuekin. Iya. Lebih berat itu. Sanksi sosial lebih berat itu. Aduh, nggak ada masalah. Ya udah besok ketemu sama bininya, ya. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih sama bininya, udah nyiksa suaminya. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat sehat ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Ayo. Ya, salaman. Jangan tegang. Di sini. Ini saya udah ketemu nih kemarin yang pakai topi, yang marah-marah di depan gedung sate, bilang
KDM Bapak Sia. Bapak Sia ya? Iya. Bapak Sia sama KDM gitu. Karena udah kenapa gemeteran? Hampura pokoknya hampura buat Oh, semuanya. gemeteran. Kenapa gemeteran? Turun buat Bapak Aing paling oke pokoknya. Oh, katanya kemarin KDM Bapak Sia. Sekarang masih Bapak Sia nggak? Bapak Aing sekarang. Bapak Aing. Terus kemarin pulang dari demo, akhirnya pulang ke rumah. Iya. Pagi-pagi sama istri diapain? Saya dicemburutin 2 hari, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, kadang nggak dimasakin, sama nggak ditemenin tidur, Sama siapa? sama istri. Kenapa istrinya marah? Soalnya istri saya KDM garis keras. Jadi tersiksa. Iya. Udah, besok istrinya ketemu saya. Siap. Saya mengucapin terima kasih pada istrinya yang sudah nyiksa suaminya. Ya, Siap. bilang sama istrinya, bilang perlu setahun nggak usah dilayanin. Besok mau demo lagi nggak? Enggak dah, saya pray dulu. Oh, udah pernah ya? Demo ngapain? Orang kota Bekasi gajinya paling gede. Alhamdulillah. UMSK-nya udah selesai, terus mau ngedemo apa?